Hai, Assalamualaikum everyone. Kami dari kelompok 2. Saya Rizka Putri Ramadhani sebagai moderator dan dua teman saya yaitu Aisyah dan Nur Rahman. Nah, di dalam video kali ini kami akan membahas tentang optimisasi ekonomi pada mata kuliah Ekonomi Manajerial. Langsung saja disimak penjelasannya ya. Penjelasan yang pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang memaksimalkan nilai perusahaan. Memaksimalisasi nilai perusahaan. Dalam ekonomi manajerial, tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Untuk menentukan tindakan yang optimal, maka keputusan yang berkenaan dengan kegiatan produksi, pemasaran, dan manajemen keuangan harus sangat diperhatikan, keterhubungannya dengan SDM, distribusi, produk, dan lainnya. Digabungkan dalam satu sistem, di mana setiap tindakan akan berpengaruh pada perusahaan. Adapun penjelasan yang kedua yaitu metode penyajian hubungan ekonomi. Yang pertama, metode persamaan. Model persamaan yang rumusnya TR sama dengan F kali Q. Persamaan tersebut dibaca total penerimaan TR merupakan fungsi dari jumlah produk yang terjual. Persamaan tersebut hanya menunjukkan adanya suatu hubungan. Sebagai contoh, hubungan total revenue TR dan Q kuantitas. Contoh dari rumus TR sama dengan P dikali Q. Misal, harga adalah konstan pada 150.000 tanpa memperhatikan jumlah unit yang terjual. Maka hubungan jumlah unit yang terjual dengan penerimaan total adalah TR sama dengan 150 dikali Q, di mana 150-nya itu harga dikali dengan Q, kuantitas yaitu jumlahnya. Jadi harga dikali jumlah. Model tabel dan grafik pada permasalahan di atas adalah berupa skedul antara total pendapatan TR dengan jumlah unit yang terjual Q, di mana TR sama dengan 150 dikali Q. Seperti pada tabel berikut ini. Materi yang ketiga tentang hubungan biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Hubungan marginal yaitu perubahan variabel dependen dari suatu fungsi yang disebabkan oleh perubahan salah satu fungsi variabel independen sebesar 1 unit dengan rumus AC sama dengan TC per Q atau MC sama dengan delta TC per delta Q. Pentingnya hubungan antara nilai marginal dan nilai total dalam analisis keputusan terletak pada fakta bahwa ketika nilai marginal positif, nilai total akan selalu meningkat. Demikian pula, bila nilai marginal negatif berarti nilai total akan menurun. Maksimasi fungsi laba setiap fungsi dalam hal ini terjadi pada titik di mana nilai marginal sama dengan 0. Nilai itu bergeser dari positif ke negatif. Kalkulus diferensial. Analisis optimisasi dapat dilakukan lebih efisien dan tetap dengan kalkulus diferensial yang didasarkan pada konsep turunan. Turunan fungsi merupakan perubahan dari suatu fungsi, yakni bagaimana variabel terikat mengalami perubahan terkait dengan perubahan variabel bebas. Notasi untuk menyatakan suatu fungsi adalah y-aksen atau f-aksen atau x. Syarat utama dari turunan fungsi adalah sebagai berikut, sama dengan limit interpretasi dari limit merupakan turunan y yang berhubungan dengan x, di mana nilainya harus sama dengan saat mendekati angka 0. 5. Kaidah-kaidah penurunan suatu fungsi. Kaidah-kaidah untuk menurunkan suatu fungsi atau dikenal sebagai aturan diferensiasi atau rules of differentiation. Berikut ini merupakan beberapa kaidah-kaidah atau aturan untuk menurunkan suatu fungsi, antara lain 1. Turunan dari suatu fungsi Y. 2. Turunan dari fungsi pangkat. 3. Turunan dari penjumlahan
penambahan atau fungsi penjumlahan dan pengurangan. 4. Turunan dari perkalian. 5. Turunan dari pembagian. 6. Turunan dari fungsi berantai. 6. Penggunaan turunan untuk memaksimumkan dan meminimumkan fungsi. Proses optimisasi seringkali mengharuskan seseorang untuk mendapatkan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi. Jika suatu fungsi berada pada keadaan maksimum atau minimum, maka slope atau nilai nol. Turunan atau fungsi ditunjukkan oleh slope atau nilai marginalnya pada suatu titik tertentu. Oleh karena itu, maksimisasi atau minimisasi dari suatu fungsi terjadi jika turunannya sama dengan nol. Marginalnya pasti. Contoh, V sama dengan minus 10.000 ditambah 400Q ditambah minus 2Q2. Laba marginalnya atau disebut dengan M sama dengan 400 dikurang 4Q. DQ sama dengan 400 dikurang 4Q sama dengan 0. Q sama dengan 100 unit. Perbedaan nilai maksimum dengan nilai minimum. Konsep turunan kedua digunakan untuk membedakan nilai maksimum dengan minimum dari suatu fungsi. Turunan kedua ini merupakan turunan dari turunan pertama. Jika laba total memiliki persamaan R sama dengan A dikurang BQ ditambah CQ2 dikurang DQ3, maka turunan pertama MR sama dengan minus B ditambah 2CQ dikurang 3DQ2, dan turunan kedua MR sama dengan 2C dikurang 6DQ. Optimisasi fungsi dengan variabel majemuk. Konsep diferensi terhadap 3 variabel atau lebih. Fungsi permintaan akan suatu produk di mana kuantitas yang diminta atau Q ditentukan oleh harga atau P yang ditetapkan tingkat pengeluaran iklan atau A, maka fungsi tersebut adalah Q sama dengan P per P A. Dengan menggunakan fungsi permintaan di atas, maka dapat diperoleh dua turunan parsial, yaitu turunan parsial Q pada harga atau P sama dengan Q per P. Turunan parsial Q pada pengeluaran iklan atau A sama dengan Q per A. 8. Optimisasi ekonomi dengan kendala. Optimisasi ekonomi dengan kendala perlu kita perhatikan dikarenakan pada umumnya manajer perusahaan akan menghadapi berbagai kendala di dalam keputusan optimisasi. Beberapa kendala yang dihadapi oleh manajer perusahaan di dalam keputusan optimisasi antara lain: A. Terbatasnya kapasitas produksi. B. Terbatasnya bahan mentah. C. Terbatasnya sumber daya manusia. D. Kendala hukum dan lain-lain.